Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berada di hari Kamis, Pekan Paskah kelima, tanggal 22 Mei 2025. Kita merenungkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, 15 ayat 7 sampai 21, dan bacaan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus dalam Injil hari ini berkata dengan lembut namun tegas, "Tinggallah di dalam kasih-Ku." Ini bukan sekedar ajakan untuk mencintai. Ini adalah panggilan untuk hidup dari kasih dan di dalam kasih. Seperti ranting yang tidak bisa hidup tanpa pokok anggur, begitu juga kita tidak bisa sungguh hidup tanpa kasih Tuhan. Hanya dalam kasih-Nya kita menemukan makna kekuatan dan kedamaian sejati. Yesus memberi teladan kasih yang paling murni dan sejati. Ia tidak mencintai dengan syarat. Ia tidak mencintai karena kita baik atau sempurna. Ia mencintai lebih dahulu dengan kasih yang rela berkorban sampai Bapa di kayu salib. Maka ketika Ia berkata, "Tinggallah dalam kasih-Ku," Ia sedang mengajak kita masuk dalam irama hidupnya, yaitu hidup yang penuh kerahiman, kesetiaan, pengorbanan. Yesus juga katakan, "Semua itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Inilah rahasia hidup yang sejati. Sukacita yang lahir dari kasih, bukan dari kekayaan, bukan dari kekuasaan, bukan dari pujian orang, tapi dari hati yang tahu bahwa ia mencintai Tuhan dan bersedia mencintai sesama. Hati yang tinggal dalam kasih Tuhan akan menemukan damai di tengah badai, senyum di tengah beban, dan harapan di tengah kesulitan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kita melihat pergumulan gereja perdana mengenai siapa yang boleh masuk dalam komunitas umat Allah. Ada perdebatan di sana, ada ketegangan. Tapi melalui Petrus dan Yakobus, gereja disegarkan kembali pada hal yang paling pokok, bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan karena aturan manusia, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Artinya, kasih Tuhan lebih besar daripada hukum yang kaku, lebih luas daripada pikiran kita. Gereja diminta untuk tidak membebani orang, tapi justru membuka jalan bagi mereka untuk mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Bukankah hal ini juga menjadi tantangan buat kita zaman ini? Kita kadang lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih suka menyalahkan daripada mendampingi. Tapi hari ini Yesus dan para rasul mengingatkan kita, janganlah membuat kasih menjadi sulit dijangkau. Janganlah ubah Injil menjadi beban. Tunjukkanlah kasih yang nyata dalam sikap yang lembut, dalam pengampunan, dalam perhatian kecil yang tulus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini bertanya dalam hati, apakah saya sudah tinggal dalam kasih Tuhan? Apakah saya membawa sukacita dan damai kepada orang di sekitar saya? Apakah hidup saya menjadi tanda bahwa Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan? Jika belum, jangan putus asa, karena kasih Tuhan selalu tersedia dan tidak pernah habis. Mari kita tinggal di dalam kasih Tuhan dan biarkan kasih itu menyembuhkan, menguatkan, dan mengubah kita. Karena saat kita tinggal dalam kasih-Nya, sukacita kita pun menjadi penuh. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.